adik-adik. Kembali lagi kita bersekutu memuji menyembah Tuhan di Saat Berceria sore ini. Kita mau angkat satu pujian. Bapak terima kasih. Semuanya kita mau kasih sikap yang baik. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Semuanya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, buat anugerah dan semua yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami mau mulai dari sabtu ceria kami. Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Tuhan saja yang beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat semuanya. Sekarang kita mau muji Tuhan, kita mau gerakin badan kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian KASIH. Pakai gerakan ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yuk kita tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus. Maju tetap maju, maju patah mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Maju tetap maju, maju patah mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Maju tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Yeay. Sekarang tiba waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang colek kanan kiri, iseng kanan kiri. Kita mau siapin hati kita, karena hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau angkat satu
pujian, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biar semuanya dapat tertanam dalam kehidupan kami, biar semuanya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong bimbingan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore adik-adik semua. Kembali lagi kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan kita boleh ada sampai saat ini, semua bukan karena kuat hebatnya kita boleh berkumpul kembali karena kekuatan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat sore hari ini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya ajak adik-adik semua untuk mengambil Alkitabnya dan membuka Alkitabnya. Kita buka bersama-sama Alkitabnya. Kita terambil dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Nah, kita baca, sebelumnya kita bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, di sini kita tahu bahwa judul perikopnya di sini gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan gadis-gadis ini ada 10 orang. Ada yang bijaksana, 5 orang yang bijaksana dan 5 orang yang bodoh. Tetapi yang saya tekankan yaitu di ayatnya 13, di mana di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, yang saya ini kata berjaga-jagalah. Kenapa Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah? Karena ketika hari kedatangannya itu kita tidak tahu kapan kedatangannya yang kedua kalinya. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah, waspadalah, sebab kita tidak tahu kapan ia datang. Tapi gadis-gadis yang 10 orang ini ada yang berjaga-jaga, ada juga yang tidak berjaga-jaga. Nah, pada saat sore hari ini adik-adik saya kasih tema yaitu sesal kemudian. Kata sesal dalam KBBI yaitu perasaan tidak senang. Kenapa? Karena di mana ia mengalami susah, kecewa, sedih. Dan kenapa dia bisa mengalami hal itu semua? Karena ia telah berbuat dosa, dia telah berbuat kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Artinya ketika ia bertindak atau perbuatannya itu tidak dia memikirkan sebelumnya, dia melakukan saja. Tetapi di sini Kak Yusni ajak, ketika kita melakukan sesuatu itu, ketika kita bertindak, kita harus berpikir terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu tidak mengalami atau membawa pada penyesalan. Mengapa perlu kita pikirkan? Karena dalam pikiran kita itu adalah pelita hati kita. Artinya orang yang menggunakan otaknya atau pikirannya untuk berpikir akan selalu dapat mengatasi masalah, akan dapat bisa menghadapi kesukaran yang sulit ia hadapi ketika ia memiliki pikiran, ketika ia memakai pikirannya, otaknya. Karena di dalam pikiran kita, apa yang ada di pikiran kita itu yang ada di dalam hati kita, apa yang keluar di bibir kita itu juga yang ada di dalam hati kita. Seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka memakai pikiran mereka tidak memakai
mata jasmani mereka. Mereka tidak hanya memakai pikiran yang sebatas lingkungan mereka saja, tetapi mereka memakai pikiran mereka dan mata rohani mereka untuk jauh ke depan. Mereka itu tidak hanya melihat yang sementara, tetapi melihat yang jauh ke depan, yang kekal, di mana mereka memakai pikiran mereka bersiap-siap, berjaga-jaga, mereka berwaspada, karena mereka udah tahu bahwa yang sementara itu tidak ada artinya, yang sementara itu tidak kekal, tetapi yang kekal itu yaitu yang jauh ke depan. Bukan seperti gadis-gadis yang bodoh ini, yang 5 tadi itu yang bodoh. Mereka hanya melihat sesuatu hal yang ada di sekeliling mereka yang hanya sementara. Mereka tidak memakai mata rohani mereka, hanya memakai mata jasmani mereka. Nah, begitu pula kita dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin adik-adik semua pernah mengalami yang namanya menyesal, mungkin pernah mengalami yang namanya kekecewaan, tapi itu semua boleh terjadi karena kita tidak memakai pikiran kita. Itu semua boleh terjadi karena kita tidak berpikir sebelumnya. Ketika kita melakukan yang suatu hal, perbuatan baik, seperti gadis-gadis bodoh ini, mereka ini contohnya adik-adik punya cemilan nih. Nah, cemilan kalian cuma satu dan teman kalian lebih membutuhkan cemilan itu. Tapi ketika kalian melihat teman kalian kalau ia lebih membutuhkan cemilan itu, tapi dalam hati adik-adik sudah timbul yang namanya belas kasihan kepada mereka, kepada dia. Tapi karena kalian melihat cemilan cuma satu, jadi dalam hati kasih nggak. Tapi di sini ketika kita memakai mata jasmani rohani kita, ketika kita melihat tahu bahwa dia lebih membutuhkan cemilan itu daripada kita, artinya kita tahu bahwa cemilan itu bukan hanya satu lagi, tapi akan ada lagi gitu. Kita udah tahu bahwa udah ada gitu, udah tersedia gitu. Nah, itulah ketika kita memakai pikiran kita, maka apa yang kita berikan itu kita harus memberikannya dengan tulus. Kita memberikannya dengan niat yang baik, bukan hanya mendapatkan pujian orang, bukan hanya dilihat orang, tetapi kita melakukannya dengan tulus hati, dengan ikhlas. Bukan kayak contohnya gadis-gadis yang bodoh ini, mereka hanya memberikan sesuatu hal kepada orang lain, mereka hanya mengasihi orang lain karena dilihat orang, karena dipuji orang. Tetapi yang Tuhan mau di sini itu kita harus memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas, bukan yang dilihat orang, tetapi yang dilihat Tuhan, supaya Tuhan itu dapat disenangkan. Nah, 5 gadis bijak ini adalah orang-orang Kristen yang tulus, sedangkan 5 gadis bodoh adalah orang-orang yang munafik. Nah, yang namanya munafik itu hanya dapat dilihat orang, itu hanya dapat dilihat orang, dipuji orang, tetapi Tuhan tidak tersenang, tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka hanya melakukannya supaya orang-orang yang di sekeliling mereka, yang melihat mereka, disenangkan. Mereka hanya melihat yang sementara. Mereka tidak melihat jauh ke depan. Mereka tidak memakai yang namanya mata rohani mereka. Mereka hanya memakai jasmani mereka. Dan kedua-duanya ini, orang
gadis bijak dan gadis bodoh ini kedua-duanya itu diibaratkan yang mendirikan rumah yang mendirikan rumahnya, ada yang mendirikan rumahnya di atas batu dan ada juga yang mendirikan rumahnya di pasir. Nah, yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang gadis yang bijaksana. Sedangkan yang mendirikan rumahnya di pasir yaitu 5 gadis bodoh. Kenapa? Karena gadis bodoh ini mereka mendirikan rumah mereka di pasir dan mereka tidak tahu kalau di pasir itu ketika sewaktu-waktu hujan datang maka robohlah rumah itu. Yang mereka lihat itu hanya untuk sementara. Mereka tidak tahu kalau sewaktu-waktu nanti hujan akan datang. Artinya mereka tidak tahu kalau suatu saat nanti masalah datang. Mereka tidak memiliki pendirian. Mereka tidak memiliki pondasi dalam hati mereka. Mereka itu hanya memiliki mereka melakukan sesuatu itu dengan cuma sekedar dilihat orang gitu. Nah, tapi adik-adik kalau gadis bijaksana ini mereka mendirikan rumah mereka itu di atas batu. Kenapa? Karena mereka udah tahu ketika mereka mendirikannya di pasir, ketika hujan datang akan roboh. Sedangkan di atas batu, ketika mereka mendirikan di atas itu, maka rumah itu tetap kokoh dan kuat. Kenapa? Karena sudah ada pondasi yang kuat dari bawah sampai ke dalam tanah. Dan begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu itu, ketika kita melakukan suatu hal yang baik, bukan berarti kita itu mengharapkan balasan dari orang itu, bukan. Tetapi ketika contohnya tadi, saya kasih contoh tadi, ketika adik-adik punya cemilan itu tadi, kita memberikan kepada orang itu, bukan berarti kita mengharapkan juga balasan dari dia, tidak. Tapi justru kita itu kita berikan ke dia tanpa pamrih dalam hati kita, atau tanpa meminta balasan dari dia. Kita percaya bahwa cemilan itu akan kembali lagi gitu, tapi bukan dari dia. Tapi yang Kayusni mau katakan bahwa kalau kita mau memberi, bukanlah kepada orang-orang yang mampu. Kalau kita mau mengasihi orang, bukanlah kepada orang yang ingin mengasihi kita, tapi kita mengasihi yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengasihi musuh kita sendiri, dan ketika kita mampu memberikan kepada orang yang tidak mampu, itulah mengasihi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi musuh kita, itu artinya dalam hati kita tidak ada yang namanya, kan kita berpikir bahwa nggak mungkin lah dia membalas gitu, dia nggak mungkin, karena dia sama-sama bermusuhan. Tetapi karena Tuhan tahu kita berniat baik kepadanya, maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Karena kita mengasihi orang itu dengan tulus. Bukan hanya dipuji orang, bukan hanya dilihat orang, tetapi hati Tuhan disenangkan. Bukan hanya kita melakukan sesuatu hal itu untuk dipuji, bukan itu yang kita harapkan gitu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu hal itu, janganlah kita berpikir bahwa itu dia harus balas, tidak. Tapi kita melakukan hal itu, sesuatu yang baik itu, tanpa ada sesuatu hal dalam hati kita, tapi kita melakukannya dengan tulus. Dan gadis-gadis bijaksana ini adalah agama yang sejati. Artinya kebijaksanaan yang sejati. Sedangkan gadis-gadis bodoh ini adalah kebodohan. Mereka adalah kebodohan. Artinya
mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Kebodohan itu, mereka itu hanya menganggap diri mereka itu seolah-olah bijaksana atau berlaku seolah-olah orang yang jujur, orang yang baik. Tetapi ternyata kalau kita tahu bahwa ternyata mereka itu adalah lebih besar melakukan dosa daripada orang-orang yang bijak. Kenapa? Karena mereka hanya dipuji orang, mereka hanya mau mendapatkan pujian dari orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana tindakan kita atau apa yang kita lakukan supaya tidak sesal atau menyesal di kemudian hari? Yang pertama, siap sedia. Siap sedia ini sama artinya dengan siap dipakai. Kita buka di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21 dikatakan di sini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, inilah orang-orang yang sudah siap untuk dipakai. Inilah orang-orang yang sudah siap sedia. Ketika tuannya datang, dia sudah bersiap-siap. Artinya, ketika Tuhan datang, dia sudah membersihkan seluruh tubuhnya, dia menanggalkan seluruh kesalahannya, perbuatan yang tidak baik, sehingga ketika Tuhan datang, tinggal untuk berangkat. Tapi ketika mereka tidak siap sedia seperti 5 gadis bodoh ini, apa yang terjadi? Mereka ketinggalan. Mereka tidak ikut masuk dalam perjamuan kawin. Tapi 5 gadis bijak, karena mereka bijak, karena mereka sudah siap sedia, mereka sudah mempersiapkan peralatan yang harus dibawa di dalam perjamuan perkawinan itu. Ketika Tuhan datang, langsung pergi. Karena Tuhan sudah berkata bahwa bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, berwaspadalah, sebab kedatanganku tidak ada yang mengetahui. Nah, adik-adik, di sini Kak Yusni ajak adik-adik semua. Contohnya kan ketika adik-adik pergi ke sekolah, mama kita udah nyuruh kita untuk bersiap-siap, menyiapkan alat tulis, buku, semuanya dikasih dalam tas. Tapi karena kita sibuk bermain, mondar-mandir sana sini, akhirnya ketika tiba waktunya untuk berangkat ke sekolah, apa yang terjadi adik-adik? Yaitu kita terlambat, ketinggalan barang kita. Apa yang seharusnya kita bawa, ketinggalan. Dan ketika kita sampai di sekolah juga kita telat, karena kita sibuk lagi untuk mempersiapkan barang-barang kita. Nah, begitu juga di sini adik-adik. Ibarat di sini, kalau kita mau dipakai, kita harus menyucikan diri kita. Kita harus membersihkan seluruh kehidupan kita, menanggalkan kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita? Yaitu menggunakan untuk hari esok, mempersiapkan diri kita itu untuk hari esok, yaitu dengan cara memanfaatkan hari yang sudah ada dengan sebaik-baiknya. Waktu yang sudah ada kita pakai dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menyanyiakan waktu itu, karena waktu itu tidak pernah kembali.
waktu itu selalu berputar, tidak pernah kembali. Dan yang kedua, berjaga-jaga selalu. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena alasannya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa di mana keadaan saat ini dalam keadaan sangat sulit kita hadapi, dimana apalagi saat ini kan lagi ada virus corona nih. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi itu? Itu kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada terus, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi karena kita juga tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan Yesus. Begitu pula dengan adik-adik tadi, ketika kali adik-adik disuruh untuk bersiap-siap, persiapkan diri untuk berangkat ke sekolah, kalian tidak mengerti kenapa orang tua menyuruh kita, kenapa papa mama menyuruh kita untuk bersiap-siap, karena waktu itu selalu berjalan, berputar terus dan tidak pernah kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu dia berlalu. Tapi karena adik-adik selalu berjaga-jaga, ketika berangkat dia tinggal berangkat dan tepat waktu, tidak terlambat. Karena iblis itu targetnya yaitu berusaha untuk menjatuhkan kita. Iblis itu berusaha untuk mencari celah untuk ia masuk dan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik lewat perkataan, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Jadi marilah kita berjaga-jaga selalu dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan selalu menjadi teladan dan mengikuti semua perintah Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh, supaya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, kita mampu melewatinya, kita mampu menghadapinya. Dan ketiga, jangan lengah. Lengah di sini, di sini lengah itu, ini tuh sadarlah. Dalam terjemahan Inggris, artinya sadarlah itu kita tidak boleh lengah sedikit pun, tidak boleh terlena, tidak boleh mengantuk, dan selalu waspada. Itu arti dari sadarlah. Dan jangan lengah bagian dari arti dari sadarlah. Artinya kita itu tidak boleh terlena, kita tidak boleh hati kita itu jangan sampai mengantuk, jangan sampai terlena, lengah. Tapi kita harus selalu sadar, sekalipun mata kita tidur tapi hati kita tidak pernah tidur. Mengapa kita tidak boleh lengah? Karena kita sewaktu-waktu jatuh, kita sewaktu-waktu mengalami masalah. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 19, 1 Korintus 19 ayat 10, ayat 12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, tidak ada yang menyangka kalau kita itu tetap teguh, tidak ada. Makanya Tuhan menyuruh kita harus berhati-hati, harus waspada, harus berjaga-jaga, kita harus sadar. Karena kita tidak tahu kapan kita mengalami masalah, kapan kita mengalami kesukaran. Makanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tahu bahwa
roh itu memang penurut, tetapi daging kita lemah. Dalam Matius 26 ayat 40-41. Mengapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga? Karena musuh kita bukanlah teman kita, bukanlah saudara kita, bukanlah keluarga kita, sahabat kita, tetapi musuh kita adalah iblis yang ingin selalu berusaha menjatuhkan kita. Lewat apa? Tadi lewat perbuatan, lewat tingkah laku, perkataan kita yang selalu kita perbuat setiap hari. Nah, yang menjadi kesimpulannya yaitu tetap berdiri teguh dan kokoh apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang akan terjadi, harus tetap kuat dan kokoh. Dengan cara apa? Yaitu pertama tadi, siap sedia, berjaga-jaga selalu, jangan lengah. Dan di dalam ketiga-tiganya itu maka timbullah yang namanya iman. Ketika kita selalu siap sedia, berjaga-jaga dan tidak lengah, maka kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita juga tidak mengalami yang namanya penyesalan di kemudian hari. Dan yang menjadi ayat hafalan yaitu di dalam Matius 25 ayat yang ke 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian saja firman Tuhan yang saya boleh bawakan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, untuk selalu berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita hadapi. Dan saya ajak adik-adik semua untuk tutup mata, kita tutup ibadah kita, lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik buat kebaikan-Mu di saat sore hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami untuk menghadapi hari kedatangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh siap sedia, berjaga-jaga selalu dan tidak lengah, atau kami boleh tetap sadar Tuhan, sehingga kami tidak bersahabat dengan dunia ini Tuhan. Terlebih-lebih anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menyertai mereka, melindungi mereka Tuhan, menjaga mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap dalam keadaan sehat baik Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh terus merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dan berkati juga setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah hikmat, pengetahuan, pengertian daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka juga Tuhan. Berkati keluarga mereka juga Tuhan, papa mama mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan dalam mereka mendidik anak-anak mereka Tuhan, sehingga mereka boleh nama-Mu saja yang puji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.